bayi berjenis kelamin perempuan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram temui korban perundungan di Rumah Sakit Sujono Selong, Lombok Timur. Salam jumpa pemirsa, News Identik Bali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Lombok Tengah, pemirsa. Warga Desa Janapria, Lombok Tengah digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di tengah sawah, di mana bayi yang masih dengan ari-ari tersebut dibuang orang tuanya untuk menutupi aib karena diduga hasil hubungan di luar nikah. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di tengah persawahan gegerkan warga Dusun Nunang Utara, Desa Janapria, Lombok Tengah. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh petani yang hendak ke sawah. Bayi ditemukan di dalam kardus di tengah sawah dan hanya dilapisi sehelai kain, dan penemuan bayi tersebut langsung dilaporkan ke kepala dusun setempat. Kepala Dusun Nunang Utara Janapria membenarkan warganya menemukan bayi yang dibuang di tengah persawahan dengan menggunakan kardus dan warga awalnya mengira hewan. Selanjutnya bayi malang ini dibawa ke rumah kadus untuk dilaporkan ke pihak berwajib, kemudian dibawa ke Puskesmas Janapria untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Salah satu warga yang menemukan atas nama Remi, ya, alias Lina Ani, ya, mau ke sawah ke aktivitas hari-hari, tapi ya udah agak siang, ya. Jadi dia temukan kotak. Nah, dia kira isinya bukan anak, bukan bayi, ya. Jadi pas dia mendekat ternyata dia baru jelas bahwa yang ada di kotak itu bayi. Menurut dokter Puskesmas Janapria, kondisi tangan dan kaki bayi ketika dibawa ke puskesmas sudah dalam keadaan membiru lantaran kedinginan. Bayi diduga lahir 2 jam setelah ditemukan dengan berat 2 kg, namun dilahirkan secara prematur. Selain itu, karena bayi ditemukan di tengah sawah, terdapat goresan luka jerami di beberapa titik kulit bayi, namun kini kondisi sudah membaik dan dipastikan dalam keadaan sehat. Itu bayinya ternyata banyak terkena sama serpihan atau bekas-bekas dari jerami, karena bayinya ditaruh di kardus dan ditaruh di atas jerami, sehingga itu yang kita bersihkan bekas jeraminya. Jangan sampai bekas jeraminya itu akan membuat kulit bayi ini dia gatal, merah, akan membuat dia iritasi berlebihan. Sehingga setelah kita bersihkan, ternyata respon bayinya juga bagus. Akhirnya kita taruh dia di infant warmer. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus pembuangan bayi ini dan mencari pelakunya. Sementara bayi perempuan ini akan dirawat di puskesmas hingga adanya langkah lanjut dari dinas terkait. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya pemirsa, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram temui korban perundungan di Rumah Sakit Sujono Selong, Lombok Timur. Sementara dari hasil rekam medik dugaan perundungan santriwati di salah satu ponpes di Lombok. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram temui korban perundungan anak di Rumah Sakit Umum Sujono Selong, Lombok Timur. Korban inisial NI yang merupakan santriwati di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat masih terbaring dengan kondisi koma di ruang ICU rumah sakit. Usai melihat kondisi sang anak, LPA menduga korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah oknum temannya. Meski belum menerima hasil rekaman medik dari pihak rumah sakit, namun pihak LPA memastikan sang anak merupakan korban bullying. Ini kan kita memiliki sumber informasi yang dari bapaknya, yang menyampaikan bahwa sebelum anak ini tidak sadarkan diri, itu sempat menyampaikan bahwa dia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh teman-temannya. Ceritanya ada 3 orang yang itu menggunakan kayu dan menggunakan sajadah. Nah, ini sepertinya agak match dengan kondisi dari si anak. Itu dimana ada luka di sebelah kiri, itu ada, kemudian mata juga mengalami pembengkakan, dan informasi dari bapaknya juga di kepala
itu juga ada benjolan. Sementara dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan luka benjolan di kepala kiri korban yang diduga disebabkan karena benda tumpul. Hasil laporan dokter yang memeriksa ke bidang pelayanan memang ditemukan ada benjolan di daerah parietal kiri. Kalau dari sisi medis, apakah itu benjolan penyebab yang lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada benjolan, kemungkinan adalah karena benjolan dengan benda tumpul, sekitar diameter 5 cm. Pihak keluarga berharap korban secepatnya pulih dan mendapatkan keadilan atas kasus perundungan tersebut sehingga persoalan tersebut menjadi terang benderang. Sebelumnya pihak pondok sendiri membantah keras adanya dugaan penganiayaan itu dan mempersilahkan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih konsen mengawasi dan mengamankan pulau terluar dengan ketat dari oknum mafia tanah yang kerap menjual pulau ke situs-situs penjualan online properti. Kementerian Kelautan dan Perikanan konsen mengawasi dan mengamankan pulau-pulau kecil dan terpencil. Dari jumlah pulau yang sudah dibakukan namanya, terdapat 3.862 pulau yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi di bidang pariwisata. Saat ini dari jumlah tersebut, baru 197 pulau yang dimanfaatkan untuk investasi di bidang pariwisata oleh 1.197 pelaku usaha dan masih terbuka peluang investasi di 3.665 pulau lainnya. Jika pulau kecil dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif kepada negara, pemerintah, dan masyarakat. Dalam mendorong percepatan investasi di pulau-pulau kecil, KKP telah melakukan sertifikasi hak atas tanah di 58 pulau kecil dengan status hak pakai atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak KKP juga mengawasi ketat semua pulau kecil terluar seperti Aya Sophia di perairan selatan Sekotong, Lombok Barat yang sempat ditawarkan dijual di situs-situs media sosial dan penjualan online properti di dunia internasional. Tidak ada isu pulau jual ya, karena tidak ada aturan di Indonesia yang membolehkan itu. Jadi saya tegaskan lagi, kalau ada isu berpulau jual pasti tidak, bohong. Implementasi Blue Economy ini menjadi momen untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar di Lombok Barat untuk dikenalkan ke dunia dan menjadi ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bawaslu Lombok Barat temukan berbagai persoalan selama proses pencocokan data pemilihan atau coklit dari data pemilih yang tidak ada aplikasi error hingga petugas tidak menggunakan atribut. Dari pengawasan Bawaslu Lombok Barat selama proses pencocokan data pemilih atau coklit yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data atau Pantarlih di seluruh desa di Lombok Barat, Bawaslu temukan berbagai persoalan di lapangan, diantaranya Pantarlih yang tidak bisa login pada sistem Sirekap sehingga 3 hari tidak bisa melakukan coklit, kemudian tidak ada atribut dan surat tugas dari PPS. Selain itu juga ada pemilih yang tidak terdaftar kendati di Pileg namanya terdaftar. Pantarlih memiliki kerancauan dalam mengisi data DP4 hasil sinkronisasi di Kecamatan Sekotong. Bawaslu peringatkan KPU untuk memperbaiki semua temuan itu dan segera menyelesaikan semua tahapan coklit karena sangat berpengaruh kepada pilkada mendatang. Sudah 3 hari ini. Ada beberapa hal yang di kecamatan yang kami temukan, yang kami awasi itu, pertama terkait dengan banyak Pantarlih yang belum bisa login di e-coklitnya, dan ada beberapa kecamatan yang data e-coklitnya itu tidak bisa sinkron. Sejumlah desa pun hingga saat ini masih belum bisa melakukan coklit karena berbagai persoalan teknis yang terjadi. Namun pihak KPU terus melakukan perbaikan dan koordinasi dengan jajarannya hingga ke PPS. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah TPS di Lombok Tengah pada Pilkada Serentak 2024 ini dikurangi dari 3.316 TPS menjadi 1.680 TPS saja. Pengurangan TPS ini berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia. Berdasarkan arahan KPU Republik Indonesia, daftar pemilih tetap atau DPT pada Pilkada Serentak 2024 mengalami penambahan pada 1 TPS. Jika sebelumnya dalam 1 TPS jumlah DPT sebanyak 300 orang, kini dalam 1 TPS jumlah pemilih sebanyak 600 orang. Hal ini menyebabkan adanya pengurangan pada jumlah TPS dari 3.316 TPS menjadi 1.686 TPS di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 yang didistribusikan ke KPU Kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, berjumlah 771.304 pemilih dan diperkirakan ada penurunan dari pilkada sebelumnya, namun hal ini belum dapat dipastikan hingga proses pencocokan dan penelitian atau coklit data selesai.
Jumlah TPS berkurang dari 3316 menjadi 1686. Arahan dari KPU RI itu memang untuk pilkada sesuai dengan PKPU 7 2024 juga maksimal 1 TPS itu 600. Kalau pemilu dia maksimal 1 TPS-nya 300. Adapun saat ini tengah berlangsung proses coklit yang dimulai sejak 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seribuan perempuan di Nusa Tenggara Barat mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Rohmi Firin dan menyatakan siap berjuang bersama untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat yang diusung Partai Perindo, Rohmi Jalilah, mengajak ibu-ibu ikut berjuang bersama Rohmi Firin pada Pilgub NTB 2024. Hal itu disampaikan pada deklarasi 1000 perempuan Serikandia Rohmi Firin di Gelanggang Pemuda, Mataram. Ribuan perempuan di Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam 1000 perempuan Serikandia Rohmi Firin menyatakan siap mendukung dan bersama-sama berjuang memenangkan Rohmi Firin menjadi gubernur dan wakil gubernur NTB. Menjadi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024-2029. Maka 26 Juni 2024 Calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah melihat ketulusan dukungan yang diberikan perempuan NTB, dirinya mengajak seluruh kaum perempuan untuk bersama-sama berjuang dan memenangkan pasangan Rohmi Firin pada pemilu kada gubernur dan wakil gubernur NTB. Ingin NTB berdaya saing, ingin SDM kita semakin bagus kualitasnya dari waktu ke waktu. Mari kita berjuang bersama. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Rohmi Firin bertekad untuk memajukan daerah NTB yang berdaya saing dan SDM-nya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas dengar jadikan panggung orasi umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews Sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Arab Saudi menyatakan hingga kini jumlah jamaah yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji telah mencapai 1.300 orang. Sebagian besar jamaah meninggal akibat sengatan panas yang terjadi di Arab Saudi saat berlangsungnya ibadah haji 2024 ini. Sejumlah jamaah haji hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi akibat mengalami berbagai gangguan kesehatan setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hingga hari Minggu setidaknya terdapat 95 orang jamaah haji yang masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sebagian besar menderita penyakit akibat sengatan suhu panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi saat berlangsungnya ibadah haji. Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyebutkan jumlah jamaah haji yang meninggal hingga kini telah mencapai lebih dari 1.300 orang. Dari jumlah jamaah yang meninggal, 83% diantaranya belum teridentifikasi karena diduga merupakan jamaah yang tidak terdaftar. Jumlah jamaah haji terbanyak yang meninggal berasal dari Mesir yang mencapai 660 orang. Sementara jamaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi mencapai lebih dari 225 orang. Kasus jamaah haji meninggal setiap pelaksanaan ibadah haji kerap terjadi. Namun tahun ini jumlah jamaah haji yang meninggal sangat banyak akibat cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi. Ya pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter dan terletak di tengah hutan. Untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit
dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.